Tapi kita juga malu, Pak, melihat perkembangan bursa karbon kita. Kita malu melihat perkembangan bursa karbon kita. Dan ini perlu evaluasi total, Pak. Perlu evaluasi total. Oke. Dari meja pimpinan silakan Pak Misbakun. Terima kasih Pak Hekal yang memimpin rapat, Pak Ketua OJK, dan Pak Inarno beserta jajaran serta anggota Komisi 11 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Pertama mengenai di paparan nomor 6 itu Bapak sedang dalam penyusunan SPO persetujuan prinsip produk pelaku penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan. Minta tolong saya ditampilkan ini. Dan yang pertama saya minta ini Pak Inarno, apa yang disampaikan oleh Pak Kamru Samad tadi itu tolong dijadikan perhatian yang sangat serius. Karena jangan sampai kemudian pemindahan dari Bapepti ke OJK, karena kita tahu pasar derivatif ini adalah produk keuangan sehingga ketika kita satukan menurut Undang-Undang P2SK, kemudian tata kelolanya bukan menjadi baik tapi mengalami penurunan, itu yang paling utama. Nah, ini Pak, penyusunan SPO persetujuan prinsip atas produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif ini, tolong nanti kita sering didiskusikan dengan Komisi 11, Pak. Supaya apa yang disampaikan oleh Pak Kamru Samad tadi tidak mengemuka, terus saya tadi juga cerita sama Pak Ketua, kita rapat tadi pagi itu Pak, itu tertunda karena kita dipanggil pimpinan DPR. Kenapa? Mereka itu banyak mengadunya ternyata ke pimpinan. Mengadunya ke pimpinan Pak, dalam banyak hal. Nah, termasuk urusan karbon ini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sehingga kalau menurut saya supaya menghindari hal-hal mereka itu kemudian merasa tidak aspirasinya ini tidak nyampe ke Komisi 11, maka saya minta penyusunan SPO persetujuan prinsip atas produk pelaku dan penyelenggara ini tolong benar-benar ini. Karena Bapak sudah menyebutkan itu pihak pelaku penyelenggara mengajukan persetujuan dan sebagainya itu di OJK ini kan linear dengan apa yang Bapak sampaikan di paparan ini ya, proses perizinan dan ini. Itu yang pertama, Pak. Berikut yang kedua, sebenarnya pasar derivatif ini kan tujuannya untuk adalah pendalaman pasar keuangan. Ketika kita berusaha melakukan pendalaman pasar keuangan, tentunya ini harus benar-benar highly regulation, Pak. Dan tentunya pasar non-delivery forward ini, DNDF ini kan sebenarnya Bapak juga harus bekerja sama dengan Bank Sentral. Bank Sentral. Lah, protokol Bapak dengan Bank Sentral ini kan harus benar-benar, ya kan? Jangan sampai kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan di makroprudensialnya. Karena kewajiban untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu ada di Bank Sentral. Sementara marketnya itu pelaku pasarnya ada di Bapak, ya kan? Di pengawasan OJK dan kemudian pengaturan dalam rangka urusan menjaga stabilisasi nilai tukar ada di Bank Sentral. Lah, itu saya minta tolong benar-benar diperhatikan kerjasamanya, relasi yang baik dengan OJK, dengan Bank Sentral. Berikutnya mengenai bursa karbon, Pak. Bursa karbon ini saya agak sedikit perlu menjadi perhatian serius. Perhatian seriusnya begini, Pak. Ada dua regulasi yang mengatur mengenai karbon itu. Pertama, Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, di mana mengenai pajak karbon itu mulai diterapkan di dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kemudian kita di Undang-Undang P2SK kita memfasilitasi apa yang disebut dengan bursa karbon. Nah, pada saat kita menyusun HPP itu kita sampaikan bahwa yang paling penting pemerintah menyusun roadmap mengenai bursa karbon. Nah, kita sampai sekarang bukan roadmap bursa karbon, bukan roadmap karbon Indonesia.
Nah, sampai sekarang bursa karbon ini pasti sulit berkembang, Pak. Karena apa? Kita belum menetapkan berapa sih carbon tax di Indonesia. Valuasi tadi Bapak menyampaikan CO2 ekuivalen dan sebagainya. Ini kita nggak bisa menetapkan, Pak. Karena apa? Berapa sih carbon tax per ekuivalen CO2-nya kita belum tahu. Itu. CO2 ekuivalennya berapa? Nah, karena apa? Kalau carbon tax-nya kita dapat, orang akan mencari padanannya di carbon credit, bursa itu akan berkembang. Nah, sampai sekarang Kementerian Keuangan yang berkewajiban untuk menyusun itu, seharusnya kan kewajiban ini kan sebenarnya bukan di Kementerian Keuangan, tapi harusnya seluruh stakeholder kumpul bersama-sama menyusun roadmap itu untuk diselesaikan. Nah, sampai sekarang itu kan belum selesai. Lah, kewajiban yang seperti ini harusnya saling mengingatkan para stakeholdernya, Pak. Apalagi kemudian kita tahu kita termasuk salah satu negara yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Rainforest kita, hutan tropis kita dianggap mempunyai nilai paling tinggi. Tapi kita juga malu, Pak, melihat perkembangan bursa karbon kita. Kita malu melihat perkembangan bursa karbon kita. Apakah ini karena kita tidak bisa menjadi penyelenggara, atau kita tidak bisa membangun bursanya sebagai sebuah instrumen bursa yang bisa menarik minat para investor untuk kemudian memperdagangkan keinginan mereka, siapa yang punya demand, siapa yang punya supply bertemu di dalam sebuah pasarnya, dan ini yang menurut saya yang perlu itu. Dan ini perlu evaluasi total, Pak. Perlu evaluasi total. Walaupun kita mengatakan bahwa sadar sepenuhnya bahwa ini baru setahun 2 tahun kita terapkan. Setahun 2 tahun kita terapkan di dalam nomenklatur bursa karbon di Indonesia sebagai salah satu instrumen keuangan yang baru diterapkan di dalam sistem keuangan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua dan Pak Inarno. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.